Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakina Pratiwi dengan NIM 2402 01020234 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Perekonomian Indonesia, dosen Bapak Joko Suharyanto, SE MMC POD. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi UTS saya yang mengenai strategi kebijakan ekonomi Indonesia untuk menghindari middle income trap. Jadi, ancaman middle income trap ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara yang telah mencapai tingkat pendapatan menengah gagal naik menjadi negara maju. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh stagnasi produktivitas, rendahnya investasi pada inovasi, dan struktur industri yang tidak berkembang. Negara gagal bertransformasi dari ekonomi berbasis upah murah dan ekspor komoditas ke ekonomi berbasis nilai tambah dan teknologi. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Yang pertama, Indonesia saat ini tergolong negara berpenghasilan menengah atau upper middle income. Namun, masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya produktivitas, ketimpangan sosial, dan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Nah, Indonesia harus segera memperkuat sektor manufaktur, digital, dan pengembangan SDM agar tidak terjebak di level pendapatan menengah. Kebijakan fiskal. Strateginya yang pertama, meningkatkan investasi pada infrastruktur dan pendidikan. Yang kedua, reformasi perpajakan agar lebih adil dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi belanja negara. Dan yang keempat, mendorong program padat karya dan penguatan UMKM. Kemudian dampaknya meningkatkan tabungan domestik, kedua mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ketiga mengurangi ketimpangan, dan yang keempat memperkuat ketahanan fiskal menghadapi krisis global. Kemudian ada kebijakan moneter dengan strateginya yaitu yang pertama menjaga inflasi tetap rendah, yang kedua menstimulasi sektor real melalui suku bunga, dan yang ketiga stabilisasi nilai tukar untuk menjaga daya saing ekspor. Kemudian dampak kebijakan moneter yang pertama menekan inflasi, meningkatkan investasi, yang ketiga membuka lapangan kerja, dan yang keempat menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar. Strategi selanjutnya untuk kebijakan moneter ada menghindari pembiayaan konsumtif, kemudian selanjutnya prioritaskan sektor produktif seperti infrastruktur dan teknologi. Kemudian kelola utang dengan prinsip kehati-hatian dan diversifikasi sumber pembiayaan. Kemudian dampak selanjutnya dari kebijakan moneter yang yaitu mencegah pemborosan APBN untuk sektor tidak produktif seperti belanja pegawai atau subsidi tidak tepat sasaran. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru, menghindari krisis utang, dan yang kemudian memperkuat daya tawar Indonesia dalam negosiasi pinjaman atau proyek kerjasama internasional. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk menghindari middle income trap, Indonesia memerlukan strategi kebijakan ekonomi yang konsisten, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Nah, untuk itu terbagi tiga. Ada kebijakan fiskal, itu harus diarahkan pada peningkatan kualitas belanja negara, penguatan investasi publik, dan pemerataan pendapatan. Kemudian untuk kebijakan moneter, itu menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta mendorong pembiayaan yang sehat bagi sektor produktif. Untuk strategi utang luar negeri itu fokus pada pembiayaan produktif, dikelola dengan hati-hati dan transparan agar tidak menjadi beban di masa depan.
Baiklah, sekian dulu pemaparan materi saya untuk UTS kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.